In-jo Sok menyaksikan kecelakaan Direktur Shin. In-kyung marah terhadap In-hye karena melakukan tindakan kriminal dengan memberikan lukisannya kepada Hyorin putri Park Jae-sang, namun Hye-jin melakukan itu karena ibunya berjanji akan menyekolahkannya ke luar negeri. In-jo menyeret tubuh Direktur Shin keluar dari mobil dan memberikan pertolongan pertama. Ia melihat anggrek biru yang jatuh dari mobil Direktur Shin. In-kyung ingin menjemput adiknya namun ia tak ada di sekolah, lalu temannya memberitahu bahwa ia berada di rumah Hyorin untuk sebuah perayaan. In-jo sedang mencoba membantu Direktur Shin dengan melakukan CBR padanya. Tak lama ambulans datang, lalu Cha Do-il menelpon direktur di handphone Direktur Shin. In-jo menjelaskan semuanya. In-kyung menerobos masuk ingin membawa pulang adiknya, namun petugas mengusirnya dan In-hye malah bersembunyi. Hyorin mengatakan bahwa semua keluarganya menyukai hasil lukisannya. Ibu Hyorin mengatakan ia mempunyai rencana besar untuk masa depan, sementara itu In-kyung membeli alkohol. Cha Do-il berusaha menenangkan In-jo. Ia bertanya apakah Cha Do-il sudah mengetahui kecelakaan tersebut sebelumnya karena ia tidak terlihat kaget, dan saat menelpon ia hanya menanyakan bagaimana keadaannya. In-kyung mabuk dan memanjat tiang membuat keributan sambil memanggil In-hye. Hal itu membuat In-hye malu, sementara Jang Mari yang ada di pesta merekam kejadian tersebut. Park Jae-sang tersenyum sinis melihat In-kyung, lalu polisi datang namun dihalangi oleh Park Jae-sang dengan alasan dia adalah kakak dari teman anaknya. Sementara itu istri Park Jae-sang khawatir karena In-hye ternyata adik dari reporter In-kyung. Ia takut karir anaknya akan hancur di rumah sakit. Cha Do-il memberitahu In-jo tentang kegiatan penipuan Hwayang dan fakta bahwa dia menarik uang tunai 2 miliar won. In-jo tegang ketika Cha Do-il menyebutkan bahwa Hwayang mungkin mempunyai komplotan. Sekarang Hwayang sudah mati. Mereka ingin menyalahkan Direktur Shin dengan menyatakan bahwa dia memperoleh 70 miliar won dari Hwayong. Dia meminta In-jo untuk mempercayainya karena dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. In-jo mencuci darah di pakaiannya. Ia mengingat harinya di tempat kerja saat dia membaca surat-surat dan kartu pos Hwayang di kantornya. Dia dapat menemukan hubungannya dengan Cheo Sang-wook yang berada di rumah sakit jiwa. Dia mengambil tas yang berisi uang 2 miliar won dengan bunga mekar untuk memenuhi permintaan Hwayang, memperlihatkan nagrek tersebut kepada Sang-wook. In-jo bercerita tentang 2 miliar won, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan uang itu, dan Sang-wook mengatakan kepadanya bahwa dana gelap itu adalah bagian dari bisnis. Dia menjelaskan bahwa alasan mengapa dia berada di rumah sakit jiwa adalah karena dia menipu ayahnya yang merupakan mantan CEO. Memutuskan untuk menyimpan dan meminta In-jo untuk membelanjakan uangnya. Dia menasehatinya bahwa jika uang itu membuatnya cemas, dia harus mengubahnya menjadi hal-hal yang tidak membuatnya merasa khawatir. Dia menyerahkan buku besar dana gelap, lalu Cha Do-il dan timnya datang. Cha Do-il meminta buku khas besar, sementara itu In-jo melarikan diri menggunakan tali, namun Cha Do-il menemukan telepon In-jo dan melihat dia melarikan diri. Sementara itu Park Jae-sang sedang diwawancarai di depan kamera saat dia makan siang bersama keluarganya. Sementara mereka berbicara dengan penuh kasih sayang tentang keluarganya, In-hye juga berada di sana dan sedang disuguhi makanan. Saat In-jo sedang duduk di halte, Cha Do-il melihatnya. Ia menjelaskan bahwa Park Jae-sang adalah saudara ipar Sang-woo. Ia memberikan buku besar kepada In-jo untuk membalas dendam terhadap Park Jae-sang tanpa mengangkat jari satupun.
Chadoil mengatakan padanya pemilihan yang semakin dekat buku khas besar akan memiliki nilai lebih yang akan memungkinkannya untuk menegosiasikan jumlah yang jauh lebih besar di masa depan dan menyuruh Injo untuk bekerja sama dengannya dan membagi keuntungan 50/50. Injo mengatakan kepadanya bahwa dia takut padanya dan mengira ia terlibat dalam kematian Direktur Shin. Dia menyatakan bahwa dia dekat dengannya dan tidak akan menyakitinya. Chadoil menyewa brankas di bank dan menyimpan buku khas besar di sana. Dia menyebut Injo sebagai pengubah permainan dan memintanya untuk mengikuti arus dalam permainan yang sekarang menjadi bagian dari mereka. Injo mengatakan ia ingin membagi uang itu 60/40 dan ia akan menyiapkan uang ini. In Kyung mendapat telepon dari saudara laki-laki Kim Kol Seok. Ia memberitahu In Kyung tentang hubungan saudaranya dengan korban dan memberikan flash yang ditemukan di tubuh Kol Seok, dan In Kyung mempelajari video tersebut dan menemukan bahwa korban mengendus sesuatu yang berwarna biru, diduga anggrek, sebelum dia ditemukan tewas di kamar mandi rumah sakitnya beberapa menit setelah pengacaranya Park Jae-sang mengunjunginya. Ia memberitahu kakaknya bahwa ia akan belajar di luar negeri di Boston menemani mereka. Terkejut mengetahui bahwa dia akan menemani Hyorin sebagai walinya ke Boston. Injo kesal dan mengatakan bahwa dia akan mengirimnya ke Boston sendirian. Injo memberitahunya bahwa dia lebih suka hidup sebagai pelayan Hyorin di Boston daripada tinggal bersama mereka. Jong Ho khawatir meninggalkan In Kyung sendirian dan meminta In Kyung untuk mengajaknya ketika dia pergi untuk menyelidiki pembunuhan itu. Dia mengisyaratkan bahwa setelah kakeknya meninggal dia akan ditinggalkan sendiri. Itulah sebabnya dia tidak ingin meninggalkan In Kyung dalam keadaan yang berbahaya. Ia mengamati bunga yang ditemukan Jong Ho di tempat kecelakaan Kol Seok dan menyadari itu adalah bunga yang sama yang diendus korban dalam video. Injo menemui ibu Hyorin membicarakan tentang In Hye yang akan keluar negeri dengan putri mereka dan ia memberikan sejumlah uang untuk biaya In Hye, namun ibu Hyorin memberitahu bahwa In Hye menerima beasiswa karena kemampuannya melukis. Lalu ia memperlihatkan lukisan In Hye yang begitu suram. Ia pernah bertanya kepadanya dan mengatakan bahwa yang di lukisannya adalah kakaknya yang sekarat. Lalu ia menelpon asistennya untuk menyelidiki Injo karena memakai sepatu hak mahal dan memiliki banyak uang padahal mereka miskin. In Kyung dan Jong Ho mulai mencari tahu tentang bunga itu, sementara Injo mengambil pelajaran yoga ketika dia mengingat kenangan masa lalunya saat adiknya yang masih bayi bernama In Seon meninggal. In Kyung menemukan uang yang disimpan Injo di freezer. Saat Injo pulang ia mengomel, dari mana semua uang itu? Apakah uang itu ada kaitannya dengan kematian Hua Yang? Injo mengatakan bahwa ia menyimpan uang tak dimiliki siapapun, dan ia menceritakan adik mereka yang meninggal karena tak punya biaya untuk dioperasi. Namun In Kyung tak mengingatnya. In Kyung mengatakan dia baik-baik saja dengan menjadi miskin tetapi tidak mencuri. Injo memberitahu In Kyung bahwa dia tidak keberatan jika diserahkan ke polisi karena ia akan tetap menyimpan uang tersebut. Injo pergi mulai menghabiskan uang untuk berbelanja pakaian. Dia meninggalkan uang di loker di kelas yoga. Ia pergi bertemu saudara nenek mereka, memberitahu tentang uang itu dan keinginannya untuk membeli apartemen dengan 3 kamar tidur. Sementara itu In Hye terus memandangi bonek dan mengambilnya. Hal itu dilihat oleh Park Jae-sang. Ia menceritakan tentang hal itu dan menceritakan bagaimana dia bisa masuk di keluarga kaya Sanga meskipun ia anak seorang sopir. Dia bertanya pada In Hye, apakah dia bersedia mengkhianati seseorang yang paling dia cintai di dunia. Membuatnya terkejut dan menangis.